atas perjalanan Guru Besar Syekh Syahid Abdul Wahid oleh Dr. Andus Laode Jabaru, MSc. Perjalanan kedua Syekh Abdul Wahid tiba kembali di Buton. Raja mulai memberi pesan kepada Murhum agar sekembalinya Syekh Syahid Abdul Wahid dari perjalanannya di Istanbul, Turki diterima kembali. Karena kedatangannya membawa amanah yang menjadikan kerajaan Buton menjadi sebuah negara berbentuk kesultanan dan rajanya disebut Sultan dengan gelar Kaimuddin Khalifatul Hafiz. Perjalanan Syekh Syahid Abdul Wahid memakan waktu selama 15 tahun dan tiba kembali di Buton tahun 1542 Masehi, bertepatan dengan 948 Hijriah. Syekh Syahid Abdul Wahid berkunjung ke kediaman Raja Buton. Diberitakan bahwa Raja Mulai telah mangkat tahun 1538 Masehi, 7 tahun yang lalu. Oleh karena Raja Mulai, Raja Buton kelima telah mangkat dalam usia 88 tahun. Amanah yang dibawa oleh Syekh Syahid Abdul Wahid diterimakan kepada Raja Murhum, Raja Buton ke-6. Pada tahun 1542 Masehi, bertepatan dengan tahun 948 Hijriah, Islam secara resmi diterima sebagai agama kesultanan. Bahkan dalam pernyataan itu, seluruh isi alamnya Buton masuk memeluk agama Islam. Nomenklatur kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton. Syekh Syahid Abdul Wahid melantik Raja Murhum menjadi Sultan Murhum dalam 2 tahap, yaitu pelantikan secara Islam dilakukan di dalam masjid dan pelantikan secara adat dilakukan di Batu Kopawa. Masa mengembangkan ajaran agama Islam. Islam secara resmi diterima sebagai agama kerajaan atau kesultanan tahun 1542 Masehi, bertepatan dengan tahun 948 Hijriah. Tidak berselang lama, dibangun pula langgar atau masjid bertempat di perbukitan batu yang disebut Galibo Liputo atau tempat berdirinya Masjid Agung Keraton Buton sekarang ini. Tempat atau langgar menjadi pusat kegiatan pengajian dan dakwah Islam yang dipimpin oleh Syekh Syahid Abdul Wahid. Dalam menjalankan syiar Islam, Syekh Syahid Abdul Wahid mengangkat 3 orang guru besar sebagai guru ngaji dan imam, yaitu 1. Haji Raja Sangia Manuru, dalam silsilah disebut juga Sangia Wairo. 2. Haji Raja Sangia IPT. 3. Lebe Pangalu, yaitu guru besar yang selalu mengunjungi masyarakat, mengajarkan syariat Islam ke seluruh wilayah Kesultanan Buton. 4. Syekh Syahid Abdul Wahid sebagai imam. Syekh Syahid Abdul Wahid meninggalkan Buton. Anak Raja Mulai atau Sangia Ibola bernama Putri Watam Paidongi Boroko Malanga kawin dengan Murhum. Sebagai janji balas jasa Raja Mulai karena Murhum berhasil mengalahkan pimpinan bajak laut bersama Labolon bernama Labolon Tio. Perkawinan Murhum dengan Watam Paidongi tidak dikaruniai anak, sehingga menceraikannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh Sara Kesultanan. Sebelum perceraian itu, Murhum kawin dengan putri Raja Konawe bernama Anawai Ambu Haira tahun 1525 Masehi. Kawin dengan putri Raja Mekongga tahun 1526. Kawin dengan putri Raja Jampea di Kalautoa tahun 1527. Kawin dengan putri Datuk Selayar tahun 1529. Murhum sebelum kawin dengan Wata Paidongi lebih dahulu sudah kawin dengan Waode Solo, tidak lain adik kandungnya sendiri. Syekh Syahid Abdul Wahid atas izin Sara Kesultanan kawin dengan Wata Paidongi atau Boroko Malanga dan dikaruniai seorang anak bersama Syekh Syahid Jamaluddin dengan mendapat gelar Lebe Pangulu, mempunyai tugas berkeliling ke kampung-kampung dalam wilayah Kesultanan Buton untuk mengajarkan Islam. Kurang lebih 40 tahun Syekh Syahid Abdul Wahid menyiarkan ajaran agama Islam sampai pada tingkat tasawuf, khususnya pada kalangan pemangku adat kesultanan. Ajaran agama Islam lengkap dan matang.
Maka Syekh Syahid Abdul Wahid meminta izin kepada Sarah untuk meninggalkan Buton dengan membawa istrinya Watapain Dongi, sedang anaknya Syekh Syahid Jamaluddin ditinggalkan di Buton sebagai pengganti dirinya. Izin kepergian Syekh Syahid Abdul Wahid cukup menghebohkan masyarakat yang selama ini telah berjasa besar atas manfaat ilmunya. Seluruh rakyat tidak ikhlas melepaskan kepergian seorang guru besar. Agar kepergian guru besar dapat dilepaskan, mencoba mengalihkan perhatian dengan membuat isu bahwa Syekh Syahid Abdul Wahid telah melakukan kesalahan membawa istri sultan. Masyarakat pun termakan isu tersebut. Untuk menenangkan rakyat, dibuatkan sebuah konfigurasi, ditenggelamkannya dengan sebuah batu besar sebagai hukuman. Syekh Syahid Abdul Wahid telah menyiapkan diri untuk meninggalkan Buton. Dipersiapkanlah batu besar, dimuat di atas sampan gandeng, diantar di tengah laut, kemudian menghadap ke darat untuk disaksikan semua orang yang berada di sepanjang pesisir pantai. Batu dijatuhkan ke dalam air laut. Syekh Syahid Abdul Wahid melambaikan tangan meninggalkan Buton. Batu Pewaro sebagai bukti sejarah kepergian sang guru besar perlu diabadikan sebagai kenang-kenangan sejarah masuknya Islam di Buton. Dalam sejarah tidak jelas disebutkan kepergian Syekh Syahid Abdul Wahid. Apakah menggunakan perahu, apakah duduk di atas sajadahnya kemudian terbang, ataukah menggunakan surbannya. Selamat jalan guruku, jasamu tetap ku kenang.